Mudah-mudahan dengan doa kita tadi kita nanti diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baiklah, anak bapak-bapak semua. Selanjutnya Bapak di sini akan mengadakan pengabsenan dulu. Untuk hari ini, adakah anak Bapak yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa itu? Pak Salim, Pak. Salim. Pak Salehuddin. Pak Salehuddin. Apa kita menanya, Pak? Beritukan, Pak. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan anak Bapak yang tidak dapat hadir pada hari ini dapat diberi ketabahan dan kesabaran ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, anak-anak Bapak semua, adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi kita ini, tentu Bapak di sini akan menampilkan satu ayat yang berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak Bapak boleh melihatnya di buku siswa yang sudah kita bagikan kemarin. Ya, baik. Terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Tentu materi kita pada pagi hari ini yaitu materi menghormati dan mematuhi pada orang tua dan guru. Dalam hal ini ada ayat Al-Quran yang merupakan dalil bahwa betapa pentingnya kita menghormati dan menghargai kedua orang tua dan guru. Ayat tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, jadi sebelum kita memahami lebih mendalam tentang kandungan daripada ayat tersebut, sebaiknya ayat tersebut kita baca terlebih dahulu. Semoga nantinya bacaan kita juga diberi kelancaran dan pemahaman sesuai apa yang diharapkan di materi kita sebelum-sebelumnya. Baiklah anak-anak Bapak semua, untuk itu sebelum kita melanjutkannya perlu Bapak menyampaikan, tentunya dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai di dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, bisa membaca Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menyebutkan makna mufradat Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan Quran tersebut. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak Bapak semua, sebelum kita melanjutkan, coba anak-anak Bapak mengamati sebuah gambar. Mohon maaf anak-anak Bapak semua karena ini jaringan kita kurang mendukung juga. Sebelum kita memulainya, silakan anak Bapak salah satu mempertanyakan atau menjelaskan, boleh menyampaikan tentang pengetahuannya terhadap materi kita pada hari ini. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah sangat baik sekali ya anak-anak Bapak semua. Ada lagi anak-anak Bapak yang ingin menyampaikan pengetahuannya tentang
materi kita hari ini? Ada Pak. Nah, silakan, silakan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ilmunya semakin bertambah. Oke. Jadi sebetulnya di sini saya akan memperjelas tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini, di mana tadi kita sudah membaca bersama-sama tentang ayat tersebut. Jadi Bapak tidak akan membacakannya kembali lagi ya. Di mana dalam ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran. Semoga dengan pelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti bisa menjadi renungan kepada kita terhadap perilaku dan hormat kepada orang tua dan guru. Yaitu dalam hal ini berbakti kepada kedua orang tua itu dikenal dengan istilah birrul walidain ya anak-anak Bapak. Jadi birrul walidain ini perlu kita wujudkan baik selama orang tua kita masih hidup atau bahkan sudah meninggal dunia. Jadi kita tidak diperbolehkan menyakiti mereka, baik nanti menyakiti secara lahir, begitu juga secara batin. Tentu anak-anak Bapak semua, dengan harapan kita nanti sesuai dengan ayat tersebut, di sini kita diperintahkan untuk selalu hormat kepada orang tua, berkata dengan tutur kata yang baik, kemudian selalu sopan santun dalam suasana apapun, serta menjalankan nasihat-nasihat daripada kedua orang tua kita. Baiklah anak-anak Bapak semua, kemudian tentu dalam ayat tersebut setelah Bapak menyampaikan tadi, saya ingin menanyakan kepada anak Bapak semua. Tapi sebelum Bapak memberikan pertanyaan kepada anak Bapak semua nanti, di sini saya Bapak atau Bapak terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anak Bapak semua dulu. Silakan anak Bapak. Kira-kira apa isi kandungan dari ayat yang kita bacakan tadi? Setelah Bapak menyampaikan materi. Perintah untuk menghormati orang tua, Pak. Iya, pintar kali anak Bapak ini. Apalagi? Ada lagi yang mau menjawab? Selalu berbuat baik kepada orang tua, Pak. Iya. Ini kok anak Bapak Siti Fatimah terus ini ya. Saya belajar tadi malam, Pak. Oh iya. Terima kasih anak Bapak. Itulah yang kita harapkan itu ya. Oke. Jadi setelah kita mendengarkan jawaban daripada teman-teman kalian tadi, memang itu sangatlah betul ya. Tapi ada baiknya Bapak lebih menjelaskan lagi, lebih rinci tentang apa saja isi kandungan daripada Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini. Mana yang pertama isi kandungannya adalah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata, bersikap baik, dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, perintah untuk selalulah mendoakan kedua orang tua. Baik anak-anak Bapak semua, dengan demikian, di sini Bapak akan membagi anak-anak semua dalam beberapa kelompok. Tentunya nanti setiap kelompok akan mempersiapkan atau mendiskusikan materi kita ini tentang apa saja yang termasuk isi kandungan daripada ayat tersebut, dan nantinya kira-kira apa sikap perilaku yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 begitu juga seterusnya. Nanti agar berdiskusi dengan aktif ya nak.
Mudah-mudahan nantinya anak-anak semua bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Setelah kita melaksanakan diskusi dan setelah diskusi kita disampaikan oleh anak-anak Bapak semua masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini Bapak akan memberikan kesimpulan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak Bapak semua dalam masing-masing kelompok. Maka Bapak akan mengumpulkan semuanya dalam satu kesimpulan. Di mana tadi yang pertama, isi kandungan Al-Quran Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini adalah perintah untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata, bersikap baik dan berperilaku sopan kepada orang tua. Yang terakhir, perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Kemudian dari penjelasan anak-anak Bapak semua tadi, setelah mendiskusikan hasil diskusinya, Bapak akan menyampaikan beberapa sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan sebagai penghayatan kita terhadap materi kita hari ini, yaitu ayat Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini. Di mana yang pertama, selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian membiasakan diri untuk berbuat baik atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata buruk kepada orang tua. Yang keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih. Dan terakhir, sebelum menutup mata pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini, perlu Bapak sampaikan lagi bahwa orang tua itu, anak-anak Bapak semua bukanlah orang tua kita yang ada di rumah saja. Akan tetapi orang tua itu dapat kita golongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang tua kita atau ayah ibu kita yang ada di rumah. Yang kedua, orang tua yang mengajari kita tentang satu ilmu, atau boleh kita sebut guru-guru kita yang telah mengajari kita banyak ilmu. Dan yang ketiga, orang tua daripada suami maupun istri kita apabila nanti sudah menikah, dan yang sudah menikah sekarang, itulah mertua kita itu sudah dihitung sebagai orang tua. Jadi harapan Bapak nanti sikap perilaku yang kita tanamkan, yang kita amalkan itu kita amalkan terhadap 3 orang tua. Terima kasih. Mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada mohon maaf, Bapak terlebih dahulu mohon maaf ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti Fatimah, mungkin ada masukan? Baik Pak, sedikit saja mungkin yang ingin saya tambahkan untuk apa yang sudah disampaikan oleh teman kita Pak Adenan. Untuk di bagian penutup, alangkah lebih baik siswa kita diminta untuk menyimpulkan terlebih dahulu, baru kemudian kita guru menguatkan kesimpulan dari yang disampaikan oleh siswa tadi gitu Pak, supaya kita tahu sejauh mana keberhasilan kita dalam menyampaikan materi tadi kepada siswa-siswa kita. Mungkin itu aja Pak. Baik. Bagaimana menurut Pak Denang? Ada sedikit masukan dari Ibu Siti Fatimah?